nanti saja, entar, santai, woles, tenang, Belanda masih jauh. Santai dulu, deadline-nya masih lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunda pekerjaan sama saja membuang satu kesempatan. Dan kita tahu bahwa kesempatan itu ada yang datang sekali, ada yang datang 2 kali, atau 3 kali, dan jarang kesempatan itu datang berkali-kali. Jika kita menunda pekerjaan yang hanya satu kesempatan kita dapatkan, maka itu artinya kita sudah kehilangan kesempatan itu. Dan jika kita menunda satu pekerjaan yang masih memungkinkan akan datang kesempatan berikutnya, maka itu artinya kita sudah kehilangan satu kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan berikutnya karena masih sibuk dengan pekerjaan yang sama pada kesempatan kedua. Maka mau kesempatan itu datang sekali atau berkali-kali, menunda pekerjaan itu tetap saja satu hal yang sangat merugikan bagi kita, terutama soal waktu yang tidak akan pernah menunggu kita. Waktu akan terus berjalan meninggalkan kita tanpa mau tahu bahwa tugas kita belum selesai dan mungkin belum dicicil sama sekali. Siswa yang menunda mengerjakan tugas sekolahnya hari ini, maka ia akan merasakan tugasnya esok hari akan lebih banyak dan berat. Ia akan mengeluh, kok gini amat ya jadi siswa, kok gini amat ya jadi pelajar. Dia tidak tahu bahwa apa yang ia rasakan itu akibat dari menunda pekerjaan. Begitupun guru yang menunda ngoreksi pekerjaan siswa, menunda isi rapot, menunda pekerjaan administrasi lainnya, ia akan stres karena di hari berikutnya ia akan ketemu tugas lainnya yang juga menunggu harus dikerjakan. Sementara pekerjaan yang kemarin saja belum disentuh sama sekali. Seorang ibu rumah tangga yang asik duduk-duduk, lalu bilang mau masak nanti siang, mau nyuci piring nanti sore, mau gosok nanti malam. Maka bisa jadi di siang hari tiba-tiba ada tamu, sore hari harus ngantar ngaji anak, malam hari harus nemenin anak belajar, nyiapin makan malam suaminya yang baru pulang kerja misalnya, dan sebagainya. Maka akan merasa kok kerjaan numpuk banget ini ya gitu, repot amat ya jadi ibu rumah tangga gitu ya. Ia lupa bahwa yang bikin kerjaan numpuk adalah kata-kata nanti saja, nanti saja, nanti siang, nanti sore, nanti malam, atau besok-besoknya lagi mungkin ya. Nah, kalau sehari-hari kita kebiasaannya bilang nanti saja, maka siap-siap bahwa nanti yang kita tunggu itu adalah sumber capek kita, sumber kelelahan kita, dan sumber stres kita karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Jadi, kita harus belajar untuk mengatakan lakukan sekarang atau nanti saya akan kelelahan. Jangan ada kata nanti kecuali ada hal lain yang jauh lebih penting. Dan disinilah perlunya kita membuat prioritas hidup, prioritas pekerjaan, prioritas segala hal. Agar kita bisa memilih mana pekerjaan yang harus segera dilakukan, mana yang bisa dikerjakan setelah itu, dan mana yang memang bisa dikerjakan belakangan. Tetapi bukan tidak mengerjakan sama sekali. Menunda pekerjaan yang bisa kita selesaikan hari ini hanya akan menghambat selesainya tugas kita di esok hari. Menunda pekerjaan akan membuat kita semakin terbebani dengan tugas kita yang semakin banyak, dan menunda pekerjaan hanya akan menjadikan kita menjadi orang yang selalu akrab dengan kata-kata nanti saja, entar, santai, woles, tenang, Belanda masih jauh. Santai dulu, deadline-nya masih lama. Dan kata-kata lainnya yang pada akhirnya hanya akan membuat diri kita menjadi orang yang malas sepanjang masa dan sulit untuk mendapatkan kesuksesan. Semoga Allah jauhkan kita semua dari kebiasaan menunda pekerjaan, agar seiring berjalannya waktu, maka hidup kita juga terus berjalan. Jangan sampai hidup kita jalan di tempat, hanya bisa menatap waktu yang terus pergi meninggalkan kita, dan akhirnya waktu itu habis, tinggal kita mampu mengucapkan kata andai. Andai waktu bisa diputar kembali, andai aku bisa mengulang masa lalu, andai aku bisa kembali ke masa muda dulu, andai aku dulu tidak begitu, dan andai-andai yang lainnya. Bahkan setelah meninggalkan dunia ini pun jangan-jangan
Ketika kita terus menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda kebaikan, maka kita hanya akan menjadi orang yang bisa mengucapkan kata andai. Andai aku bisa kembali ke dunia sebentar saja, maka aku akan berbuat baik, maka aku akan bersedekah. Aku tidak akan bermalas-malasan, aku akan memanfaatkan waktu yang Allah berikan, dan semua itu sebenarnya bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk kebaikanku sendiri. Kita sama-sama belajar untuk tidak lagi menunda-nunda pekerjaan. Semangat pagi, terima kasih terus menonton video-video di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.